dengan aksiran untuk sebuah nama, tapi itu nama aku. Iya, aku ini berbiru. Kalau kalian bertanya, apa sih arti namamu? Aku tidak mengetahuinya. Sempat sih aku bertanya kepada ibuku, "Ibu, mengapa ibu menamaiku Peri?" Tapi ibu tidak pernah menjawab pertanyaanku itu. Yang ia lakukan hanya termenung, mengeluarkan air mata. Dan sampai aku lelah mencari namaku saat ini. Kini aku tinggal bersama ibu, mbah, dan Mbak Sri. Iya, Mbak Sri ini kakak tiriku. Mbak Sri ini mempunyai cacat mental, sehingga ia hanya berada di kasur saja. Kalau kalian bertanya tentang ayahku, aku sendiri tidak tahu di mana ayahku. Jangankan keberadaannya, nama dan wajahnya pun aku tidak mengenalinya. Hingga saat aku lulus SD, aku mendengar desas-desus tentang ayahku. Sewaktu itu, ibu diperkosa. Iya, ibu diperkosa oleh beberapa pemuda yang tak dikenal saat ibu pulang dari ladang. Saat itu, suami ibuku itu sedang bekerja di Malaysia. Hingga kabar ibu diperkosa terdengar oleh suami ibuku. Dan suami ibuku ini memilih untuk tinggal menetap di Malaysia dan meninggalkan ibu, mbah, dan Mbak Sri. Kini hidup kami berempat hanya bertumbuh kepada mbah. Ya, mbah ini berjualan kue di pasar. Itulah yang membiayai hidup kami saat ini. Oh iya, dari kecil hobiku adalah menulis dan membaca tentang peri. Hingga saat ini hobiku tidak pernah berubah. Bahkan aku bercita-cita untuk menjadi penulis seperti Asma Nadia. Aku bermimpi agar suatu saat nanti aku bisa bertemu dengan Asma Nadia. Dan aku bangga sekali dengan Taufik Ismail juga. Semoga saja terkabul. Tapi mimpi itu harus kutunda karena Mbak yang sudah mulai sakit-sakitan. Aku yang hampir lulus SMP harus terpaksa berhenti untuk menghidupi keluarga kecil ini. Tapi semangat menulisku tidak pernah berubah. Aku akan tetap menulis dimanapun dan kapanpun itu. Bahkan, tunggu sebentar, hanya memegang pena pun aku tidak mengapa. Yang penting semangat menulisku harus aku pertahankan untuk saat ini. Seperti ada keajaiban, ada tawaran pekerjaan di rumah Pak Waduk. Oh iya, Pak Waduk ini merupakan orang terkaya di desa kami. Tapi beliau memiliki sifat yang sangat rumit. Bahkan istrinya saja beliau memiliki 4. Saat ini aku bekerja di rumah Bu Waduk 2. Nyonya majikanku ini selalu berbicara bernada tinggi denganku.
kedua dan keempat anaknya tidak pernah mengenaliku. Mereka memanggilku Perih. Hei, padahal kan namaku Peri, bukan Perih. Saat aku bekerja, pena ini tidak pernah lepas dari tanganku. Bahkan, waduk selalu mengataiku sableng. Nah, katanya aku melebihi orang kantoran. Dikarenakan aku hanya memegang pena saat aku bekerja di rumahnya. Aku pun selalu menjawab bahwa aku ingin menjadi penulis terkenal. Mendengar ucapanku itu, waduk hanya tertawa terbahak-bahak. Sudahlah, aku tetap menulis. Bahkan aku rela jam tidurku dipakai untuk menulis. Menurutku, menulis itu sangat penting bagiku, karena menulis akan membuatku selalu ada. Aku bisa menerjemahkan air mataku di dalam kertas, menasfirkan kegalauanku. Bahkan, bagiku menulis adalah kegiatan para peri. Karena menulis, aku menemukan keajaiban di dalam diriku. Hingga kejadian itu datang, di mana di saat aku sedang bekerja di rumah Bu Waduk, Pak Waduk datang. Lalu ia menjebakku seolah-olah aku menggoda dia. Tak lama itu Bu Waduk datang. Ia melihatku seperti itu. Lalu ia menghampiriku dan ia menghajarku, sehingga menyebabkanku muka-muka lebam yang mengeluarkan darah. Jika diingatkan, sangat sakit sekali. Sejak itu aku trauma dan aku tidak bekerja sementara waktu. Tapi aku selalu diteror oleh mbah dan ibu. Mereka selalu berkata, "Perih, kapan kamu bekerja lagi?" Seperti itu. Aku saja masih trauma untuk bekerja. Tapi ya mau bagaimana lagi? Sampai mbah mendengar ada anaknya Pak Tarjo yang bernama Rika. Bukan, itu temanku. Bernama Siti. Dia bekerja di luar negeri, sehingga mbah menyuruhku untuk bekerja di luar negeri. Tapi aku mendengar isu-isu bahwa orang Indonesia yang bekerja di luar negeri selalu disiksa dan hidupnya tidak pernah aman. Mengerikan sekali. Aku takut. Sudah bersih. Akhirnya ya, aku selesai menyapu. Lelah juga menyapu. Tetapi temanku Rika ini, yang tadi aku sebutkan itu, ia meyakinkanku bahwa bekerja di luar negeri itu tidak seburuk yang orang katakan. Dan aku kan tergiur. Dan akhirnya pun aku memutuskan untuk mengikuti Rika bekerja di sana. Bekerja bersama, pergi bersama Rika. Dan akhirnya pun aku memutuskan untuk berangkat ke luar negeri. Kalau kalian bertanya padaku mengapa aku masih di sini, karena sebelum 2 minggu keberangkatan, agenku memberitahu bahwa adanya penyebaran virus corona, sehingga menyebabkan pekerja yang ingin berangkat ke luar negeri harus terpaksa ditiadakan. Ya, tapi tidak apalah. Semoga pandemi ini berakhir cepat selesai ya.
Ya setidaknya walaupun aku tidak jadi bekerja di luar negeri, aku bisa bekerja di ibu kota. Lalu aku bertemu dengan penulis favoritku, Asma Nadia. Semoga